Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, orang-orang yang beriman, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Saudara-saudara kaum muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah, tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Mulai kita bangun tidur sampai kita berada di tempat ini, tempat yang paling mulia dan mubarakah ini, kita bisa bertakbir, ruku dan sujud. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian yang masih menjunjung tinggi ajaran Al-Quran dan sunnahnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, khutbah kali ini masih dalam rangkaian kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, di mana Indonesia yang sudah berusia 77 tahun ini, dari masa ke masa, mulai dari Orde Baru, Orde Reformasi sampai saat ini, kehidupan kita pun semakin repot nasi. Belum lagi kita berakhir dengan pertarungan COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Kita telah dilanda dengan inflasi barang-barang yang semakin meningkat, harga-harga barang pokok semakin tinggi. Tidak lama lagi Pertalite, Pertamina akan naik, dan ini pasti akan menyulitkan dan lebih memperparah kehidupan kita berbangsa ini. Untuk itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang inilah kita harus kuat untuk mengikat pinggang kita. Kita harus lebih kuatkan keimanan kita, karena hanya dengan iman kita bisa bertahan hidup. Karena hanya dengan iman kita bisa tenang. Hanya karena dengan iman kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah, dialah Allah yang Maha Besar,
Dialah Allah yang maha memberi rezeki kepada kita. Maka kita pun tidak akan meminta rezeki selain dari kepada Allah. Kita tidak akan meminta rezeki kepada dukun-dukun dan jimat-jimat. Kalau kita yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa dialah Allah yang maha menolong kita, maka kita tidak pernah akan meminta pertolongan selain daripada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, Dia yang akan membukakan jalan-jalan kebaikan kepada kita, maka insya Allah negara kita akan diberikan hikmah untuk diberikan jalan-jalan kebaikan. Inilah power pembangkit tenaga yang ada dalam diri kita. Keimanan inilah yang harus kita pegang teguh sampai saat ini. Kalau iman kita longgar, maka kita gampang terjebak pada kefakiran. Karena kefakiran kita terjebak kepada kekufuran. Maka mari kita jaga keimanan kita baik-baik. Hanya dengan iman kita bisa hidup dengan terhormat. Hanya dengan iman kita bisa menjaga ini. Hanya dengan iman kita bisa hidup tenang tanpa emosional, apalagi saling membenci. Saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan usaha kerja keras kita, dengan usaha sebaik-baik kita, apapun pangkat jabatan dan kedudukan kita. Mari kita bawa iman, kapanpun dimanapun kita harus bawa ini, karena iman adalah dongkrak utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang telah saya bacakan di atas tadi adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah telah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Dialah yang telah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal. Quran surah Al-Hujurat inilah implementasi aktualisasi daripada keimanan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang sangat saya hormati, di mana Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling kenal mengenal. Kalau dengan kenal mengenal inilah akan terjalin hubungan silaturahim di antara kita. Kalau hubungan silaturahim ini terjalin, maka semangat persatuan dan kesatuan pasti akan tercipta dalam kehidupan kita. Bangsa Indonesia akan tetap jaya. Bangsa Indonesia tidak pernah akan lapuk karena hujan dan tidak pernah akan lekang karena panas, kalau masih ada semangat persatuan dan kesatuan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila semangat persatuan dan kesatuan ini longgar dan lenyap, maka tunggulah kehancuran daripada bangsa Indonesia ini sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan antara anak bangsa kita. Mari kita jaga kampung kita, negara kita yang aman, damai dan tentram ini. Jangan pernah kita ganti dengan suasana-suasana yang saling membenci. Jangan pernah kita ganti dengan suasana-suasana yang paling rusuh. Jangan pernah kita ganti suasana yang damai, indah dan nyaman ini dengan suasana-suasana penuh dengan kegelisahan jiwa dan kegoncangan jiwa. Jangan pernah kita ganti suasana yang hidup rukun ini dengan suasana-suasana pertikaian yang saling mencucurkan air mata dan cucuran darah sesama kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita raih ini, tidak mungkin ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak mungkin ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin ada persatuan dan kesatuan tanpa silaturahim. Dan tidak mungkin ada silaturahim kalau kita tidak kenal mengenal. Mari kita sama-sama sebagai umat Islam, kita jaga persaudaraan antara sesama umat Islam. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, yaitu Islam, dan janganlah kita saling cerai-mencerai. Janganlah umat Islam saling benci-membenci. Janganlah umat Islam saling hujat-menghujat. Janganlah umat Islam saling fitnah-menfitnah. Janganlah umat Islam saling bertikai di antara kita. Bukankah kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa kita umat Islam bagaikan satu tubuh. Kalau tubuh kita sakit, ujung jari kaki kita terinjak jarum, maka seluruh badan kita akan pun merasa sakit. Kita pasti demam, kita pasti tidak bisa tidur. Begitulah persaudaraan yang indah dan kuat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jamaah-jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita jaga persaudaraan di antara umat Islam. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, maka ucapkanlah alhamdulillah saudara kita memiliki pangkat jabatan dan kedudukan. Insya Allah dengan pangkat jabatan dan kedudukan itu dia bisa membantu saya, dia bisa membantu keluarga saya, dia bisa membantu kampung saya. Kalaupun toh dia tidak bisa membantu saya, keluarga saya dan kampung saya, insya Allah pangkat jabatan dan kedudukan itu bisa bermanfaat ke orang-orang yang lain. Kalaupun kita mendengar dan melihat, kalau ada sesama muslim kita yang memiliki harta, yang memiliki mobil, rumah mewah permanen bertingkat, janganlah kita iri, jangan kita benci, jangan kita hasut, tetapi ucapkanlah alhamdulillah Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya. Insya Allah rezeki yang Allah berikan kepadanya akan bermanfaat pada diri saya, akan bermanfaat kepada keluarga saya, akan bermanfaat kepada kampung saya. Kalaupun toh tidak bermanfaat kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada kampung saya, insya Allah rezeki yang Allah berikan itu bisa bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, pesan daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bukan orang yang yang ganteng dan cantik, bukan orang yang tegar, bukan orang yang punya pangkat jabatan dan kedudukan, bukan orang yang punya harta, mobil, rumah permanen bertingkat, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang bertakwa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 adalah orang-orang yang meyakini beriman kepada Allah, orang yang melaksanakan solat, orang yang memberikan hartanya, orang yang percaya kepada yang gaib-gaib, implementasi daripada solat agar kita terhindar dari kemungkaran. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah pesan-pesan kemerdekaan, pesan-pesan bagi kita umat Islam agar tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana
la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.